Hola bala-bala mince, selamat datang kembali di IG live-nya Lambe Tura. Gosip adalah fakta yang tertunda. Aduh Mince, Kenapa? makin hari makin montok aja Mince. Kenapa kok agak gemukan Mince? Mince lagi senang makan mangkok. Hah? Mangkok? Maksud Mince tuh lagi demen pesen makanan di mangkokku. Oh mangkokku. Ini kalau mangkokku Mince nih. Makanannya enak. Maaf. Dan juga yang punya itu loh anak-anak dari Bapak Presiden kita. Oh. Mas Gibran dan juga Mas Kaisang dan juga chef yang paling ganteng sedunia. Siapa? Chef Arnold dong. Pantesan makannya enak-enak. Nah, rice bowl di sana itu enak-enak banget Mince nih. Bahkan kalau aku tuh pesen kan suka pesen di GrabFood nih. Sekarang itu ada diskon 35%. Wah, pas banget buat kantong lagi kena corona gini bener, ya. Mince. Nah, abis ini mendingan kita makan di Kokas Mince ada juga. Oh, jadi gitu. udah. Ya udah, ini habis udah ini nggak usah kita ngomongin makan ya. makanan mulu Mince. Karena udah mangkokku emang paling juara. Juara. Nah, abis ngomongin makanan kita ngomongin apa nih Mince? Dan kali ini Lambe Tura spesial banget. Lagi mau ngundang Bapak Gubernur yang paling ganteng, berkarismatik, milenial, dan juga pokoknya Mince paling fans banget sama beliau. Aduh, ya udah langsung aja kita Langsung aja. mengundang beliau ya Mince ya. Ya, Sebentar. mana ya? Mana ya Bapak? Sebentar kita cek dulu. Mungkin Bapak sudah bergabung sama kita. Oke. Mince emang tahu tentang Bapak yang satu ini? Ya tahu dong, beliau tuh orangnya tegas, Mm-mm. tapi juga gaul. Mm-mm. Dan apa ya? Suka olahraga juga Suka sih olahraga Mince. juga, suka musik juga. Suka musik. Aduh, Iya. pokoknya beliau itu adalah pemimpin Komplit. masa kini. Betul. Mana ya? Sugeng Dalu, Bapak. Kok bisa bahasa Jawa Mince? Lo Mince emang otomatis kalau yang bintang tamunya itu orang Jawa, yang Bisa bahasa ngomongnya bisa Jawa. ngomong Jawa. Kalau orang Sunda bisa bahasa Sunda. Biasa. Ya Allah Mince, sebenarnya Mince ini siapa sih? Mince siapa aja boleh. Sudah masuk kah Bapak yang Sudah terhormat? masuk? Sebentar sambil kita menunggu. Iya, Bapak. Ya. Tadi ngomong-ngomong soal mangkokku tuh gimana tadi? Kamu pesen berapa porsi sih hari Aku ini? hari ini pesen 3 porsi. Itu tuh enak-enak semua. Itu rice bowl-nya juara banget Mince. Iya, Mince juga. Endol semuanya. Sebentar, udah masuk belum Ibu? Nah, Sudah. kita cek dari sini. Sebentar. Mana ya? Oke, Pak Ganjar, mana dia? sebentar ya. Dan juga bala-bala Mince udah gak sabar nih mau ngobrol bareng sama Bapak yang karismatik ini. Mana Bapak Ganjar? Ya mungkin nih. Mana? Mana? Bentar ya. Sabar ya. Mana Bapak? Ini warga-warga Jawa Tengah udah nggak sabar nih. Iya, semuanya juga. Hmm. Karena beliau merupakan satu tokoh juga yang digemari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Lagi sholat kan katanya. Ada yang Sudah selesai dong. sudah, karena di Jawa Tengah itu lebih cepat Betul. maghribnya. Iya, Pak. Pak Ganjar atau Pak Ridwan Kamil? Iya, nanti setelah ini kita hadirkan Bapak Ridwan Kamil buat bala-bala Minca. Sudah masuk? Ya oke. Sekarang kita undang. Oke. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ikut warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mince ini Pak otomatis kalau ada orang Jawa bisa bahasa Jawa Pak. Oh gitu ya? Ya. Bapak, gimana kabarnya setelah normal Jawa Tengah, Pak? Apa aja? Alhamdulillah. Kalau new normalnya belum, Belum. 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 Lagi latihan. Jadi latihan new normal ya Pak ya. Iya. Jadi sekarang lagi sibuk banget dong Pak. Enggak terlalu, biasa saja. Cuma memang sekarang lebih banyak saya mulai jalan-jalan ngontrol, ngelihat di kabupaten, kota tertentu yang lagi ada peningkatan, atau mengapresiasi mereka yang sudah menurun, ngelihat dunia usaha,
ngelihat aktivitas di sekolahan, kan lagi PPDB sekarang. Jadi Oh, iya betul. lebih pada respon yang begitu sekarang. Oke, Pak, ini mau tanya, menurut Bapak lebih mudah mana nih menasehati anak muda, menghimbau anak muda ataupun menghimbau orang yang lebih tua gitu? Lebih enak mana, Pak? Lebih cepat Sama mana? aja, sama aja. Ternyata nggak tua nggak muda, ada yang tua taat, tua nggak taat, ada yang muda taat, muda ngeyelan juga ada begitu ya. Ya, Nggak, tapi ada kok anak-anak muda yang sangat kreatif. Mereka tidak hanya taat, tapi mereka juga ikut membantu. Ada orang tua yang ikut marah-marahin temennya juga ada. Setelah kita omongin, Bu, itu kok nggak pakai masker? Itu nggak jaga jarak. Oh iya Pak, biar saya yang datang. Oh itu ada juga. Jadi variannya banyak. Bapak, ini kan lagi hits banget di mana-mana sepedaan ya Pak. Seperti Pak Ganjar juga kan seneng banget sepeda. Nah di Jawa Tengah itu gimana Pak Bapak mensosialisasikan supaya masyarakat Jawa Tengah tuh lebih tertib. Terus bagaimana ada peraturannya Kak kalau bawa sepeda harus apa untuk mogok pakai Bapak? masker apa Iya, gimana, Pak? gimana Pak? Oh ya, sebenarnya saya sepedaan bukan sekarang, sudah lama saya sepedaan. Jadi selama dari Jakarta, terus kemudian ke Jawa Tengah menjadi gubernur, saat itu saya sering bersepeda. Tapi alhamdulillah sekarang banyak. Cuman betul tadi pertanyaannya, nggak tertib. Jalannya dipenuhin kan, terus kemudian dia tidak menggunakan perlengkapan, beberapa di antaranya ya karena sepedanya mau seneng-seneng, maka teknik bersepedanya kadang diabaikan. Kalau mereka mesti pakai masker, itu pakai masker nutup hidung, lagi sepedaan, nanjak, itu kan napasnya ngos-ngosan tuh. Ya, oke. Jadi tahu nggak sih, itu mesti ngambil udara bersih, H2O lewat hidung, dan mesti keluar kan. Kalau ini ditutup rapat, sebenarnya kita ngambil H2O di situ, dikeluarin jadi CO2 di situ, diambil lagi, itu berbahaya. Maka kadang-kadang kita kurang napas. Nah, makanya saya bilang, kalau lagi sepedaan diturunin hidungnya biar kelihatan. Cuma jaga jarak. Kalau kita ngantri satu-satu kayak bebek gitu ya. Kayak bebek kan ngantri satu-satu gitu. Nah, kalau itu bagus dan taati rambu lalu lintas. Kalau istirahat, mau foto-foto, ya jangan bergerombol, tetap menjaga jarak. Itu biasanya sosialisasi yang kita lakukan. Oke, terus gimana Pak tanggapan Bapak sama masyarakat yang masih suka berkumpul di suatu tempat? Itu gimana menurut Bapak, Pak? Sebenarnya kalau ini sebuah kenormalan baru tidak apa-apa. Oke. Suka tidak suka, mau tidak mau kan tetap kumpul. Kalian berdua juga kumpul tuh mepet lagi. Ya kan? Cuma satu betul. Kita tetap mengikuti aturan ya. Protokol. Jadi betul sudah pakai masker, ya kan? Kalau Tapi maskernya di mata. iya, itu yang bagus pakai face shield itu. Face shield itu bagus itu. Wajahnya masih kelihatan. Terus kemudian yang keluar dari mulut juga dihambat di situ, atau yang dari depan juga tidak bisa masuk, itu yang paling bagus sebenarnya. Jadi kalau mau kumpul-kumpul ya pakai kayak begitu. Pakai gini Kalau ya, Pak, jarak kalau jaraknya pendek ya, kalau jaraknya pendek mesti kita sadar diri, itu namanya normal baru. Kalau ini kebiasaan barunya bisa dilaksanakan, kenormalan barunya bisa dilaksanakan, oke. Ini juga keren kok pakai begini kan Pak ya? Iya, Pak Presiden aja kemarin pakai begitu. Tuh. Persis lagi. Pak Presiden. Pak nih, by the way kan Bapak suka musik banget nih. Jadi Bapak suka musik genre apa? Oh, saya suka semua musik, ya. Dangdut oke. Oh, dangdut Campur oke, sari oke, kan. Ya, kalau waktu muda begitu ya, SMA begitu, lebih banyak musik rock sih waktu itu, karena memang genre itu kan lagi top-topnya. Ya. Tapi musik pop juga suka. Hampir semua musik saya suka, tradisional juga suka. Jadi kemarin Mas waktu Lati ya sama Wayne Genius itu ya, ngeluarin, wah itu keren. Jadi itu perpaduan, iya, perpaduan antara musik modern sama tradisional. Akhirnya saya live IG juga sama Eka, habis itu sama Sarah gitu ya, untuk tahu keren. Jadi sebenarnya musik ini menghibur, dan hari ini kita butuh hiburan agar imunitas kita baik, bahagia. Nah, lagu favorit
Pak Ganjar itu apa Pak? Lagunya yang paling favorit banget, yang sering di request atau sering dinyanyikan setiap event atau lagi acara-acara sosialisasi? Enggak ada sebenarnya. Waktu itu Nah, saya lagi kampanye kan, Mbak, lagi kampanye gubernur, terus kemudian dan nyanyi terus disodorin. Nah, waktu saya nyanyiin lagu itu, ternyata orang bilang, waduh Pak, lagunya ada ininya Pak ya, ada sejarahnya ya. Oh ya, itu ada sejarah waktu pacaran sama ibu. Oh iya, saya iyain aja terus gitu kan. lagunya apa sih? Lagunya apa Lagunya Pak apa kalau boleh Pak? tahu? Kalau boleh tahu. Lagunya When I see you smile, I can face the world. Oh, you know I can do anything. Itu. Luar biasa. Nih, ngomong-ngomong masalah lagu, Bapak kan tahu lagu-lagu masa kini kan, termasuk lagu yang dari viral-viral. Sarah Fazira. Bapak tahu nggak sih lagunya Keke, Aku Bukan Boneka? Keke bukan boneka. Nggak tahu, nggak tahu. Tahu Pak? Ya, pernah nonton tapi nggak hafal. Sampai ke Jawa Tengah ya Pak ya? Oh, sampai di mana-mana. Loh, sekarang kan anak-anak kreatif kan, medianya tidak harus media mainstream kan, termasuk media sosial kan. Pak, kalau tadi udah musik, udah hobi, sekarang artis siapa sih yang paling Pak Ganjar itu suka gitu Pak? Dari artis Didi Kempot. Indonesia atau luar negeri? Udah Didi Kempot. Didi Kempot. Wong ngene rasane wong nandang kangen. Aduh, Mince. Yes, mantap. Terusin dong Pak, terusin Pak. Itu ada ceritanya, Mbak. Nggih, ada ceritanya Ada Pak. ceritanya gimana? Pripun, Pak? Ya, saya dekat sama Mas Didi Kempot. Bahkan sebelum meninggal, kami ini sedang menyiapkan konser. Karena beberapa waktu sebelumnya ada acara di televisi, saya jadi misteri guest-nya. Setelah konser itu mau disiapin, ternyata ada 2 konsep. Yang satu disiapin oleh alumni Universitas Gadjah Mada, karena ketua saya ketua alumninya. Terus yang lain itu dari Jawa Timur. Dan yang di Jawa Timur itu maunya bupatinya waktu itu bilang gini, dibilangin sama Mas Didi, nanti kalau mau kita pertunjukan bersama, tolong ya Mas Ganjar Gubernur Jawa Tengah diajak begitu. Dan itu ternyata pesan yang diberikan dan itu tidak pernah terlaksana. Akhirnya di acaranya setelah Mas Didi meninggal, di acara Lebaran kemarin, teman-teman dari Jawa Timur, dari Ngawi, Pak Kanang bupatinya, akhirnya tetap ngundang saya dengan model jarak jauh begitu. Keren Didi Kempot, keren. Pak, ini gimana tanggapan Bapak tentang, Bapak kan sekarang jadi populer di masyarakat, gimana tanggapan Bapak nih? Enggak, biasa aja. Emang kenapa? Populer banget Pak, Bapak itu adalah salah satu contoh pemimpin yang milenial, kekinian banget Pak. Enggak, sebenarnya saya biasa juga. Milenial itu kelakuan ya, tapi penampilan dan rambut kolonial gitu kan. Enggak gini Mas. Jadi sebenarnya saya sudah lama, bahkan sejak saya masih di DPR dulu, saya sudah gunakan medsos. Maka saya bermedsos ria. Begitu jadi gubernur, medsos saya pakai untuk bekerja. Maka orang yang nggak suka, haters itu akan mengatakan, ini pencitraan, nggak pernah kerja, main medsos mulu. Padahal dari kami sedang mereformasi birokrasi. Oh, dinas-dinas saya semua punya loh akun medsos, udah centang biru lagi. Jadi artinya seluruh, iya. Jadi artinya betul Mbak. Pekerjaan kita, akuntabilitas kita, apa yang kita kerjakan kita sampaikan kepada publik. Sehingga pada saat itu orang ngelihatnya baru sekarang, bukan dulu-dulu kan. Prosesnya kan panjang nih, bertahun-tahun, 10 tahun lebih begitu ya. Akhirnya baru tahu, Pak Ganjar kok begitu? Enggak, saya biasa aja. Jadi chatting, ngobrol, ketawa, ketiwi begini biasa aja. Nah setelah kemudian ya sekarang orang melihat begini, Pak Ganjar populer. Enggak, biasa aja. Yang lebih populer lebih banyak kok. Nah, kalau sosmed yang Pak Ganjar punya itu apa aja, Pak? Sosial medianya Pak Ganjar punya itu apa aja? Yang pertama, Mbak, dulu saya pakai Facebook. Terus kemudian mulai muncul Twitter, kawan-kawan wartawan yang ngajarin saya, Mas jangan pakai Facebook, pakai Twitter, sekarang cepet banget. Oke, saya pakai Twitter juga, maka punya Facebook, punya Twitter. Terus lama-lama Mbak, ini ada karakternya.
Facebook dulu naik, terus turun, Twitter naik, sekarang Facebook naik lagi, begitu kan. Tapi ini dua ada karakternya yang menarik. Kalau di Twitter, itu orang marah-marah mulu perasaan. Haters. Ya, Pak, Baru ya. betul nggak? Baru keluar langsung dibully, diajar. Wah, ini bikin orang marah-marah, bisa stres. Kalau Facebook lebih agak tenang. Nah, sekarang saya pakai Instagram juga. Nah, ternyata di Instagram lebih paling enak. Karena apa? Karena di Instagram ini banyak orang happy. Maka kalau kita pasang foto, pasang video, itu jauh lebih banyak. Dan ternyata akhirnya benar, follower saya yang berkembang pesat itu ada di IG begitu. Begitu, jadi 3 itulah. Oke. Dan di situ banyak yang numpang jualan ya Pak ya? Mau tinggi badan, mau jualan, tawarin barang, selalu dapat. Tahu juga. Pernah jualan ya? Tanya nih kan, selain ngurusin negara nih, ngapain lagi nih? Selama Ngurusin negara, ngurusin rumah tangga. ngurusin rumah tangga, ngapain lagi nih Pak? Ya enggak ya, kayak kalian aja, sama juga. Olahraga, pasti promoin produk rakyat. Jadi kalau di IG saya, atau di medsos saya, Pak Ganjar tolong dong, saya punya jamu, saya punya madu, saya punya baju, saya punya makanan, saya punya apapun lah ya. Promoin dong, saya promoin. Saya promoin kalau dari warga, dari masyarakat. Membantu karena ini kan masa-masa pandemi gini orang banyak kehilangan pekerjaan ya Pak. Jadi kita membantu mereka untuk berjualan itu juga Ini Mas, gitu loh. ini Mas, Mbak. Ini kan kita buat kaos nih. Ya. Tuh, cuci Oke. tangan terus, Cuci tangan terus biar nggak kena biar nggak kena coronavirus. coronavirus. Wah itu kaosnya made in Pak Ganjar kah? Iya, jadi kita buatkan untuk lawan corona. Pada saat saya bikin, 1 minggu, ini beberapa edisi tulisan, 1 minggu aja udah dibajak orang. Maka kawan-kawan saya itu bilang gini, kawan-kawan bilang gini, Pak Ganjar itu kaosnya dijual orang, didesain, dijualin di marketplace begitu. Terus gimana dong? Nggak apa-apa, kasih rezeki orang, biar aja kan. Kan dia seneng juga dapat duit. Jadi kita promoin kalau ada ya. Kemudian minta kaosnya boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Nanti tak kirimin ya. Alhamdulillah. Nih Pak, Minci sama Marian mau nanya dan juga para netizen, Pak Ganjar tuh kelihatan mesra banget sama ibu ya. Nah, pengen tahu kiat-kiatnya apa Pak? Tipsnya apa Pak? Iya, Biar kan pusing lengket tuh, Pak, terus gitu. mikirin negara ini, tapi kok tetap mesra aja gitu loh Pak. Anak saya 1 ya. Terus kemudian saya dulu pengen punya anak banyak tapi Allah berikan 1, alhamdulillah ya. Sekarang udah mau kuliah. Terus kemudian saya berteman sama anak. Terus kemudian sama istri sering bercanda. Kami juga berteman. Maka karena sering bercanda ya, kadang-kadang lucu juga. Dilihat orang juga kadang-kadang, aneh ini Pak Gubernur sama Ibu Gubernur ya. Karena kadang-kadang di tempat umum istri saya langsung, gitu, wah gitu kan. Jadi dilihat orang ini agak, gimana sih? Kan biasanya jaim kan. Nah gitu kan, biasa. Kalau istri saya enggak, tahu nyelonong cium gitu di depan umum, nggak peduli dia. Jadi, dan saya cuek aja. Ya, lo kan, iya kan? Yang bahaya kalau nyium orang kan lebih bahaya lagi. Nyium suami, nyium istri sendiri kan. Pasangan yang agak-agak jaim atau apa biar jadi motivasi ya Pak, supaya lebih memberikan kemesraan di mana-mana ya Pak. Asal suami istri ya Pak ya. Iya dong. Ada ceritanya Mbak, Mas Dian, ada ceritanya gini. Akhirnya suatu ketika karena udah terbiasa sama istri gitu, mama jalan pasti gandengan kan, bercanda gandengan. Tahu nggak di birokrasi saya? Karena itu, maka sekarang banyak suami istri pegawai saya kalau jalan sama istrinya ikut digandeng dia. Maka staf-stafnya, weh ikutan, kan bagus kan. Jadi sebenarnya karena kita sering bercanda, saling menghormati, terus jangan hidup ini sudah berat, jadi jangan ditambahin berat. Kita mesti membuat saling bahagia. Kan cinta itu bikin bahagia. Betul Pak. Terus Pak, ini hobi kan selain bersepeda. Apalagi hobinya Pak Bapak? Main, meskipun saya kurus, hobi makan. Terus Jangan lupa loh ini loh Pak. Iya, jangan lupa loh Pak, Makanannya makannya kalau di ke sini loh Jakarta Pak. di Mangkokku ya Pak ya. mana nggak jelas. Kamu agak blur, nggak kurang fokus tuh. Mangkokku. Mangkokku ini punyanya Mas Oh, mangkokku di mana itu?
Di mana? Ini ada di Jakarta, ada di Kokang, ada di mana-mana Pak. Punyanya Mas Gibran, Mas Kesang. Kesan dan cek-cek. Oke. Iya. Mangkokku ya. Ditunggu ya Pak ya. Boleh. Itu apa masakannya apa tuh? Ada rice ball. Rice ball. Oh, rice ball. Ada Oke. macam-macam Pak makanannya. Enggak, saya nggak suka kalau macam-macam. Saya suka semacam. Rice ball berarti. Rice ball berarti. Iya. Pak, ini Rice kan ball. sekarang lagi zamannya game online. Bapak juga suka nggak main games online? Nah itu saya bukan nggak suka, nggak bisa. Biasanya Pak, anak ya. nggak bisa Pak. Nanti ibu marah main game terus. Gitu, Mbak. Tak ceritain Mbak ya, tak ceritain. Gimana? Suatu ketika saya suatu malam tanda tangan, berkas banyak sekali. Ya. Salah satunya adalah perceraian. Suami istrinya PNS, Pemprov. Tahu nggak setelah saya, ini kenapa dia bercerai? Terus saya dikasih lampirannya. Biasanya saya baca. Sering-sering saya telepon. Jadi saya sebelum tanda tangan saya telepon. Saya nggak kenal sih. Ternyata salah satu itu suaminya tiap hari main Mobile Legend. Boleh tuh. Ternyata pemicu ya Pak ya itu ya Pak ya. Iya, padahal kalau main ya kalau tahu proporsinya dan ini untuk kreativitas bagus. Maka kemarin saya juga membuat lomba e-sport begitu ya. Dan kemudian kami dorong anak-anak muda, kalian tidak boleh hanya main, tapi kalian harus mendevelop gamenya agar kemudian manfaatnya lebih banyak dan lebih keren dengan tokoh-tokoh nasional yang lebih baik gitu. Tapi kemarin saya main kalah terus, diajar terus kemarin. Soalnya kan kalau main game itu suka banyak yang lupa waktu sampai pagi, mereka sampai begadang, maka itu kan nggak bagus untuk kesehatannya sendiri, Pak. Iya betul. Dan itu kejadian, maka anak saya begitu dia belajar di rumah, nyiapin mau kuliah, sekarang kan nganggurnya banyak tuh. Jadi main gamenya malam. Karena dia punya saudara lagi sekolah di luar negeri, terus ada di kota lain, juga di Jawa Tengah, dia mainnya kan bareng-bareng tuh. Baru subuh sampai baru tidurnya tuh subuh begitu. Boleh ya. Bapak Nih, ini mau yuk, bacain buatin komentar komentar, netizen nih. Bang. Ada yang bertanya. Oke. Bapak Silakan apa ditanya? kok ganteng terus Pak? Apa Rahasianya? rahasianya Pak katanya? Ganteng terus Pak. Enggak yang ganteng Mas Rian tuh. Ya Allah. Kiat-kiatnya apa dong Pak? Bagi-bagi biar apakah terus senyum terus, olahraga terus, atau penuh cinta atau apa gitu biar kelihatan Oh lebih iya, serius, Pak. begini kalau itu terlalu subjektif gini. Tapi betul, satu olahraga. Saya hampir tiap hari olahraga, betul. Makan buah sayur dan tadi betul Mbak, bahagia. Mikirnya positif. Bahagia. Mikirnya positif. Jadi orang bilang, Pak Ganjar kenapa kayaknya masih muda, rambutnya putih. Enak aja. Kenapa emangnya? Semir dong Pak, biar kelihatan muda. Saya nunggu ini sampai 40 tahun, tahu nggak sih? Saya bilang gitu. Jadi tunggu. Maksud saya, natural aja kan. Kenapa orang, umpama maaf nih, hidung saya pesek, nggak usah dimancung-mancungin. Dagunya segini nggak usah dipanjang-panjangin, ya kan? Ntar kepanasan lumer lagi kan? Biar aja begini. Banyak aplikasi sekarang, Pak. Tuh, betul. Nih, tadi barusan juga ada yang tanya, Pak, kapan sekolah? Katanya dimulai, saya udah kangen sekolah, tuh. Kalian tuh udah sekolah kan, dari kemarin sekolah terus. Cuman sekolahnya kan beda, virtual. Itu daring kan, itu kan sekolah. Emang kalian nggak sekolah? Kelihatan bolos banget tuh ya. Iya, sekolah itu ada dua sekarang. Ada sekolah yang konvensional, orang ketemu. Mungkin kangennya kan sama teman-teman, tapi kan chatting terus-menerus gitu kan. Kirim-kirim video, vlog, TikTokan gitu kan terus-menerus. Jadi anak-anak itu nanya, kapan sekolah? Kamu mau lagi zamannya sekolah, pengennya libur terus ya Pak ya? Nah, dikasih libur panjang pengennya sekolah gitu ya. Ayo sekolah. Nanti tunggu sebentar lagi Pak Menteri Pendidikan akan menyiapkan, maka kami umpama di Jawa Tengah, kami siapin sekolah-sekolah untuk ngatur. Nanti kalau masuk, urut-urutannya bagaimana, protokol kesehatannya, duduknya, mungkin mesti pakai face shield gitu, saya kira baik. Nggak usah salaman dulu, nggak usah pegang-pegang dulu. Itu yang mesti disiapin. Mungkin kelasnya separuh dulu gitu kan, separuh masuk siang gitu. Nih Pak, gimana sih sosok pemimpin itu harus bagaimana Pak? Menurut Bapak, sosok seorang pemimpin itu harus bagaimana? Buat saya hanya dua saja. Ya. Satu, dia mesti berintegritas. Dua, melayani. Udah itu aja. Wow.
Melayani. Biasa, melayani ya. Ikhlas ya Pak ya. Iya. Nih Pak, Berintegritas dan melayani, dua aja. berintegritas dan melayani. Nah, itu yang terpenting. Pak, ini minta nasihatnya dong Pak untuk masyarakat di masa new normal ini. OTW new normal. Nah, itu bagus itu. OTW new normal, saya suka itu. Karena kita belum normal loh. Ya, Kita masih belum OTW. normal, belum ada kenormalan baru, tapi kita lagi OTW. Itu yang betul itu. Karena apa kemudian yang mesti kita lakukan? Satu, simulasi. Dua, masing-masing di antara kita sendiri sadar. Jadi Mas Rian begini, kemarin saya sepedaan dari Semarang ke Borobudur. Di Borobudur kita mau melihat nih ya, simulasinya udah, uji cobanya sedang berjalan. Ternyata ya 300-an lah turis masuk ke sana. Di dalam Borobudur udah bagus, tapi di luar pagar Borobudur enggak. Orang bersepeda banyak, duduk berkerumun, nggak pakai masker. Waduh, main tabok-tabokan, itu bahaya kan. Nah yang begini ini, OTW-nya itu nasihatnya, satu, selalu pakai masker, selalu jaga jarak, cuci tangan, itu selalu menjadi kesadaran. Kalau umpama mendekat sama orang begitu, umpama saya datang ya ke tempat keramaian, ada Pak Ganjar, foto, enak aja, mundur dulu, 1 meter, nggak pakai masker, nggak usah, begitu. Jadi akhirnya mereka kan keinget, ya Pak Ganjar galak amat, kalau saya alus-alus kamu pasti nggak disiplin begitu kan. Akhirnya, oke Pak, jadi posenya gimana? Sekarang kita foto bersama, pose physical distancing, jadi jauhan gitu. Iya. Harapannya apa nih Pak? Harapan ke depannya untuk negara kita Pak, gimana Pak? Satu, rukun ya. Ada persatuan Indonesia. Itu penting banget. Persatuan Indonesia. Dua, pandemi ini sebenarnya ada yang membanggakan. Tahu nggak sih? Indonesia, masyarakat Indonesia, nomor 1 di dunia masyarakat yang paling suka menolong. Wow. Maka ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah ada 2 sila Pancasila di sini yang hari dipraktekkan. Ya kita tentu mesti adil dan berketuhanan yang Maha Esa, itu ada spiritualnya, selalu berdoa. Maka harapan kita pandemi segera selesai, selalu berdoa, jaga diri baik-baik. Amin. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Mudah-mudahan Sama-sama. diberikan kesehatan. Berkah. Amin, amin. Terus salam untuk Ibu. keluarga, untuk ibu, untuk putranya. Dan salam buat masyarakat Jawa Tengah semua, J Pak. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun, Mas Rian. Ya, mudah-mudahan terus secepatnya ke sana ya Pak ya, bisa main-main ke Candi Amin, amin. Borobudur. Yeah. Oke. Bapak terima kasih banyak Pak. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus ya. Siap. Amin. Nah, alhamdulillah. Aduh, Akhirnya Mince banyak tuh duk, banyak bicara sama petuah-petuah ketuanya. positif yang kita dapatkan dari Bapak Bener. Ginanjar ya. Bapak Ganjar kok Jangan Ginanjar. salah. Karena Mohon guyu maaf, terus Pak. ya. Bapaknya lucu jadi lucu. keinginannya Jadi, komedian ya. Iya. Pokoknya terima kasih buat Bala Mince ya. Mince terima kasih, dan yang belum lengkap nonton live kita tadi dengan Bapak Ganjar bisa nonton di link YouTube-nya Lambe Lambe Tura Tura Show. Show. Nah, terima kasih Mince ya hari Terima ini. kasih Walaupun aku masih tetap semuanya. ngap, walaupun Mince pakai jas. Oke, just lihat. Tetap ya jangan lupa ya, pesan makannya di mangkok. Diskon 35% di GrabFood. Jadi terima kasih ya Mince ya. Terima kasih. Lambe Tura Gosip adalah fakta yang tertunda. tertunda. Dadah. Si Mince.